Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafriza Ditya Renata dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 27. Saya Fatimah Zahra dari kelas 12 IPA 3, absen 14. Di sini kita akan mempraktekkan atau menguji coba apakah getah dan biji dari beberapa bahan berikut bisa menjadi energi alternatif. Di sini kita akan menguji cobakan apakah beberapa getah dan beberapa biji bisa menjadi bahan energi alternatif. Dimulai dari getah, ada Getah nangka, jantung pisang, mangga, dan pepaya. dengan bijinya yaitu ada biji kelapa, mahkota dewa, palem, biji mangga, biji kemiri, biji, dan yang terakhir adalah biji jarak. Stay tune ya. Ada getah nangka, getah pepaya, getah mangga, dan getah jantung pisang. Yang pertama yaitu ada getah nangka. Di sini teksturnya sangat lengket sekali, dan masih ada airnya. Ini air dari getahnya yang berwarna coklat. Ini lengket sekali ya, sangat lengket. Nah, lalu selanjutnya ada getah mangga. Getah mangganya itu ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih. Ini sebelum dikeringkan, ini tadi juga sebelum dikeringkan. Ini seperti ini, teksturnya cair. Lalu ada getah pepaya. Getah pepaya berwarna putih, cair juga, sangat cair malahan. Ini sebelum dikeringkan. Lalu yang terakhir ada getah jantung pisang. Ini warnanya bening sedikit kecoklatan, terus teksturnya juga cair seperti biji pepaya. Ini sebelum dikeringkan ya. Kita akan melakukan uji coba pembakaran pada getah-getah yang sudah dikeringkan. Yang pertama ada getah nangka Dengan ciri-cirinya berwarna coklat setelah dikeringkan. Ini berwarna coklat dan teksturnya keras sekali. Keras dan jika dibuka ada gini, masih ada lengket-lengketnya. Mari kita bakar, bagaimana reaksinya. Mas takut. Mengeluarkan minyak, bisa dilihat di sini ya, mengeluarkan minyak. Nah, ini mengeluarkan minyak ya. Dan jadi kesimpulannya ini bisa menjadi sebagai bahan bakar alternatif. Mengeluarkan minyak. Ini mengeluarkan minyak. Setelah dibakar seperti ini dan muncul kehitam-hitaman di area yang dibakar. Ini getah nangka. Foto-foto. Selanjutnya ini ada getah pepaya. Ciri-cirinya berwarna hitam setelah dikeringkan, sebelumnya berwarna putih. Nah, ini setelah dikeringkan menjadi hitam seperti ini. Nah, mari kita coba bakar ya. Jadi ini getah pepaya setelah dibakar sangat mengeluarkan banyak asap dan bara api, tetapi tidak mengeluarkan minyak. Jadi kesimpulannya tidak bisa dijadikan bahan bakar alternatif. Ini asapnya sangat banyak dan tidak berhenti-berhenti, soalnya juga ada bara apinya yang masih menyala setelah dibakar. Selanjutnya yang ketiga itu ada getah jantung pisang. Nah, setelah dikeringkan itu menjadi seperti ini. Sebelumnya berwarna bening ya, terus ini berubah menjadi kuning, berwarna kuning dan keras. Teksturnya keras, warnanya kuning. Mari kita coba bakar. Karena ini serpihan kecil-kecil, kita coba di bawah, tidak dipegang. Patennya sih.
warna hitam dan menimbulkan aroma tidak sedap. Setelah dibakar, getahnya tidak menghasilkan minyak, hanya menimbulkan hitam kehitaman setelah dibakar, dan tidak ada asap ataupun minyak yang timbul setelah dibakar. Jadi kesimpulannya, getah jantung pisang tidak bisa menjadi bahan bakar alternatif. Akhir ini ada getah mangga, teksturnya yang terakhir ini ada getah mangga, terus ini yang terakhir ada getah mangga, sebelumnya berwarna coklat, setelah dikeringkan warnanya tetap sama coklat tetapi agak lebih gelap dan mengeras. Teksturnya keras ya. Mari kita coba untuk makan. Menghasilkan bara api dan asapnya banyak seperti pada getah pepaya sebelumnya. Namun untuk minyaknya masih belum terlihat, atau emang tidak menghasilkan minyak? Oh, menghasilkan minyak ya teman-teman sekalian. Ini ada minyak-minyaknya, kelihatan tidak? Terus ini bara apinya sangat mengeluarkan banyak asap. Dan ini ada minyak mengeluarkan minyak, walaupun tidak sebanyak getah nangka, tapi ini menghasilkan minyak. Jadi kesimpulannya, pada getah mangga bisa menjadi bahan bakar alternatif. Segitu. Dadah. Hai, kembali lagi bersama kita setelah pengeringan biji. Yang sebelumnya kita sudah melakukan praktek getah, dan sekarang kita akan melakukan praktek biji yang sudah dikeringkan. Di sini ada yang pertama ada biji mahkota dewa, biji jarak, biji palem, kelapa, mangga, dan kemiri. Pertama ini ada biji mahkota dewa. Ini penampakannya setelah dikeringkan coklat gelap, terus nanti kalau sudah dibuka dalamnya seperti ini, teksturnya agak empuk. Terus yang kedua ada biji jarak. Ini setelah dikeringkan, pas dibuka warnanya jadi hitam ini. Terus nanti kalau yang hitam ini dibuka jadi seperti ini, warnanya menjadi putih. Terus yang ketiga ada biji palem. Ini penampakannya setelah dijemur seperti ada kayak bercak-bercaknya gitu. Terus nanti kalau dibuka ini dalamnya putih, teksturnya tetap keras. Terus yang keempat ada kelapa. Ini setelah dijemur, dikeringkan jadi seperti ini, jadi agak lembek-lembek gimana gitu, kenyal. Terus ini ada biji mangga. Ini setelah dikeringkan seperti ini warnanya, teksturnya tetap keras, dalamnya seperti ini. Yang terakhir ada biji kemiri. Ini penampakannya setelah dikeringkan, terus waktu dibuka ini dalamnya putih seperti ini, putih ke krem-krem gitu. Teksturnya keras. Yuk. Jadi kita akan mengecek apakah jika digesek ke kertas akan menghasilkan minyak. Jadi kita mulai dari kelapa ya. Menghasilkan minyak. Ini. Lalu kita lanjut ke mangga. Mangga tidak menghasilkan apa-apa. Kita lanjut pada kemiri. Kemiri menghasilkan minyak. Lalu pada mahkota dewa.
menghasilkan sedikit. Lalu pada jarak, ntar kita buka dulu. Nih. Jarak menghasilkan minyak. Lalu pada palem, palem ini agak susah ya karena keras. Palem tidak menghasilkan apa-apa. Untuk hasilnya, kelapa menghasilkan minyak, terus mangga tidak menghasilkan minyak, kemiri menghasilkan minyak, mahkota dewa menghasilkan minyak, jarak menghasilkan minyak, dan palem tidak menghasilkan minyak. Nah, kita akan mencoba membakar biji-bijian ini yang sudah dikeringkan. Kita mulai dari biji kelapa. Ini kita potong dulu ya. Ini kita coba bakar. Untuk menghindari hal-hal tidak terduga, kita pakai tusuk gigi. Nah, kita coba bakar. Sebelumnya seperti ini teksturnya putih, kenyal, berminyak juga, meninggalkan minyak di tangan. Mari kita coba bakar. Oh, kena ini. Menghasilkan suara seperti minyak kayak kemeresek gitu. Percikan-percikan. Ya, dan ini sampai saat ini apinya belum mati, membuktikan bahwa di sini ada minyaknya. Nah, gimana ya ngambilnya, Pak? Bentar ya, Pak. Nah, ini seperti ini ada minyak-minyaknya. Terlihat tidak? Setelah dibakar hitam, dan ini aromanya seperti wingko babat. Iya, jamurnya kayak wingko sumpah. Iya kan, baunya seperti wingko guys. Wingko kebakar juga jadah sih. Iya betul, baunya seperti jadah bakar, mirip ya. Selanjutnya ada biji mangga. Mari kita coba untuk membakar. Sulit untuk terbakar, tidak seperti kelapa yang tadi, dan ini hanya berubah menghitam. Aromanya sangit, tidak enak, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada biji kemiri. Nanti kita coba bakar biji kemiri. Ini. Oh, pernah. Kita ulang yang lain ya. Sebenarnya biji yang tadi panas mama, ini menghasilkan minyak. Ntar kita ulang ya Pak. Ini ya untuk biji kemirinya. Mari kita coba untuk bakar. Setelah dibakar, apinya menyala di biji dan ini menghasilkan minyak, mengeluarkan minyak bijinya, dan apinya tidak mudah mati. Jadi membuktikan bahwa biji kemiri menghasilkan minyak. Nah, selanjutnya ada biji palem. Biji palem. Mari kita Coba bakar. Iya coba. Ini
bisa dicoblos ya guys. Ini biji palem, mari kita coba bakar. Ini kurang lebih sama dengan mangga, hanya terbakar bijinya, tidak mengeluarkan minyak, dan apinya tidak bisa hidup di biji. Jadi ini membuktikan bahwa palem tidak menghasilkan minyak. Ambilnya panas guys. Jadi ini ada biji jarak, kita coba bakar lagi. Untuk biji jarak langsung menghitam seperti ini. Nah, tapi tidak menghasilkan minyak seperti yang lainnya ya. Yang terakhir ada biji mahkota dewa. Mari kita coba membakar. Untuk mahkota dewa menghitam juga, tapi ini apinya tidak mudah padam, jadi membuktikan bahwa mahkota dewa ini menghasilkan minyak. Ini apinya semakin membesar. Sudah selesai untuk praktek perbijian. Jadi kesimpulannya, biji yang menghasilkan minyak itu ada kelapa, kemiri, mahkota dewa, dan jarak. Untuk mangga dan palem tidak menghasilkan minyak. Seperti itu. Jadi ini setelah bijinya dibakar ya. Ini kelapa sebelum dibakar, dan ini kelapa sesudah dibakar. Lalu ini ada mangga sebelum dibakar dan mangga sesudah dibakar. Terus ini ada kemiri sebelum dibakar dan kemiri sesudah dibakar. Dan ini tadi kemirinya menghasilkan minyak lagi ya setelah dibakar. Ini ada ini. Lalu ini ada mahkota dewa sebelum dibakar dan mahkota dewa sesudah dibakar. Ini ada jarak sebelum dibakar dan jarak sesudah dibakar. Dan yang terakhir ini ada palem sebelum dibakar dan palem sesudah dibakar. Hanya menghitam. Seperti itu guys.